Udah lama kita nggak AMA dan hari ini kita akan Ask Me Anything episode yang ke-15. Kita langsung masuk ya, pertanyaan yang pertama. Ini soal Bitcoin. Apakah sekarang belum terlambat beli Bitcoin dari Madal Corporation? Ini pertanyaan mungkin bukan dari dia doang, tapi banyak sekali dari kalian juga yang selalu tanya ketika Bitcoin di 120.000, 118.000. Harganya lagi tinggi-tingginya, pertanyaan yang muncul selalu, masih boleh beli nggak bang? Apakah udah terlambat? Dan segala macamnya. Nah, sebenarnya untuk menjawab hal ini gue akan coba jawab seobjektif mungkin ya. Walaupun sebenarnya in my personal investment, gue sendiri tuh masih keep Bitcoin dan even gue masih cicil sampai sekarang. Walaupun dengan porsi yang berbeda. Ya mungkin gue udah pernah jelasin juga di series beli Bitcoin di pojok episode ke-47 dan 48 ya, nanti kalian bisa tonton di channel YouTube ini. Gue udah jelasin gue tetap cicil Bitcoin sampai sekarang, cuman memang dengan porsi yang berbeda. Cuman nih gue akan coba jawab seobjektif mungkin. Di saat kalian tanya, ini bukan soal Bitcoin doang ya, tapi aset kelas apapun. Misalkan ada saham Apple, misalkan saham Nvidia, misalkan saham BCA, apapun itulah, masih boleh beli atau enggak? Jawabannya selalu tergantung ke siapa, tujuannya apa, investor trading, habis itu apa indikator atau matriks yang kalian gunakan untuk melihat sebuah aset kelas ini layak dibeli atau enggak. Misalkan contoh, misalkan kalian di gold deh misalkan. Harga udah 3.400 nih. Ini in US dollar ya, XAUUSD kita ngomong. Ini harga udah tinggi nih, 3.400. Apakah seorang trader semuanya sell nggak boleh buy? Jawabannya nggak juga. Masih aja ada yang trading buy. Dan itu boleh nggak? Ya boleh aja selama profit. Karena kan kita bisa buy low, sell high, kita bisa buy high, sell higher, itu trading. Habis itu misalkan untuk yang invest, saya masih mau hold ini kayak untuk masa pensiun misalkan, masa depan kayak 20 tahun, 30 tahun, walaupun gold harganya udah tinggi, saya tetap nabung. Salah nggak? Ya sebenarnya nggak salah-salah aja. Tapi kalau misalkan, ini gue mau beli emas sekarang ya untuk akhir tahun gue jual, misalkan gue mau dapetin cuan 10%, 20%, kira-kira wise nggak? Ya jujur menurut gue kurang wise. Kenapa? Karena pertama harganya udah tinggi, kedua spreadnya juga cukup besar sekarang, dan holding period itu cuman beberapa bulan sampai akhir tahun, kurang wise. Tapi kalau untuk long term investment ya silakan, boleh-boleh aja. Untuk trading ya silakan. Itu di emas misalkan. Di saham juga sama. Misalkan nilai intrinsik sebuah saham A misalkan itu ada di sekitar Rp10.000. Worst case skenario-nya dia bakal ke 10.000 lah, misalkan 2 tahun, 3 tahun ya, memang karena ini harga wajarnya memang segitu, dan sekarang itu harganya sekitar 5.000 ya, 5.000. Artinya kita punya margin of safety 50%. Masih enak gak kita masuk untuk invest sekarang? Jawabannya masih sangat wise. Sama halnya seperti lift, kapasitas maksimalnya itu adalah 10 orang misalkan. 10 orang maksimalnya misalnya per kilo. Di dalam lift baru ada 2 orang, 3 orang. Kalau kita naik, aman nggak? Sangat aman. Mau 6 orang, 7 orang aman. Tapi kalau misalkan udah 10 orang atau udah 12 orang, kita paksa masuk lagi, bahaya nggak? Jadi bahaya. Tapi kenapa pas 3 orang, 4 orang aman? Karena kita punya margin of safety. Even sebenarnya lift ya, misalkan kapasitas maksimumnya di 1000 kilo. Ketika dia nyentuh mungkin 980 kilo, sensornya udah bunyi tit ya, udah nggak bisa masuk lagi. Kenapa dia nggak lebihin dikit sampai 1050 atau 1100 baru bunyi sensornya? Karena dia jaga margin of safety-nya. Padahal sebenarnya kalau dipaksain masuk misalkan 1100 kilo, itu lift pun belum tentu jatuh. Sebenarnya bisa aja naik gitu. 1200 pun mungkin masih bisa naik gitu. Tapi yang bikin liftnya nggak mungkin membahayakan penumpang liftnya. Jadi pasti dibikin margin of safety. Oh ini kalau udah 990 kilo, 980 bunyi sensornya. Artinya udah nggak boleh tambah beban lagi, udah nggak boleh orang masuk lagi. Nah di investasi juga sama. Misalkan kita lihat suatu saham, intrinsic value di 10.000 nih. Harga sahamnya 5.000, 4.000. Wah, mau agresif, mau beli, sangat wise. Tapi kalau misalkan harganya sekarang udah 12.000 atau misalkan udah 9.500, sudah deket-deket 10.000, habis itu mau cari misalkan 5% 10%, upside 5% 10% dengan risk misalkan saham tersebut bisa turun 30%, wise nggak menurut gue ya? Jadi kurang. Kenapa? Secara upside dan downside asimetris, secara risk and reward asimetris. Artinya kita bisa rugi 30%, tapi kita cuma bisa dapat upside 5-10%. Sama halnya dengan Bitcoin. Kalau misalkan harga Bitcoin sekarang 120.000, habis itu kalian gue cuma mau masuk untuk cycle kali ini sampai Bitcoin misalkan di 130.000, 135.000 deh. Berarti sekitar 10% upside. Dengan downside atau risk, mungkin Bitcoin bisa balik ke 100.000 atau 90.000. Ada potensi kerugian 25-30%. Masa kalian mau dapetin 10-15% untuk kerugian 25%? Risk rewardnya sangat jelek dong. Jujur ya, gue pribadi akan jawab kurang worth it. Kira-kira seperti itu. Tapi, kalau misalkan yang kalian aim itu adalah untuk nabung Bitcoin misalkan sampai 2028, sampai 2030 misalkan, dalam jangka panjang, kalian misalkan nanti di masa depan bisa $300.000, $500.000, artinya masih ada upside 300-400%, dan kalian secara profit risk kuat kalau misalkan nahan floating loss 20-30%, jawaban gue
Silahkan, pasti sangat menarik dan sangat worth it untuk beli Bitcoin. Kenapa? Karena ini merupakan memang aset yang bagus, aset masa depan, punya intrinsic value. Ada biaya eksplorasi yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan setiap keping Bitcoin. Mau hitung nilai intrinsiknya? Bisa. Mau kita hitung pakai M2 money supply misalkan, kita hitung pakai stock to flow. Kita lihat misalkan institusi yang udah masuk, money flow-nya seperti apa. Itu kita bisa hitung. Tapi pertanyaannya, holding periodnya berapa lama? Kalau cuma mau untuk M130.000 sekarang harga 120 dapat 10%, nggak sampai 10%, malah 132 ya, 132 10% dengan downside sampai dia misalkan bisa ke 100 atau 90.000, menurut gue ya jadi kurang menarik atau worth it. Kalau kurang worth it, kenapa kita nggak cari aset kelas lain aja yang punya upside 30-50% dengan risk misalkan 20-30%? Kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman mungkin tanya, terus kenapa gue nggak jual Bitcoin yang gue punya? Kenapa gue masih nabung walaupun dengan porsi yang lebih kecil sekarang? Jawabannya simple, karena plan gue dari awal ketika Bitcoin di 30.000, 50.000, even 70.000, plan gue adalah untuk hold Bitcoin sampai mungkin 2029, 2030. Mungkin pas dia sentuh $500.000 ya, atau even, nah nantilah kita lihat bakal keberapa, mungkin baru akan gue take profit, atau bisa jadi gue jadiin itu safe haven dan mungkin gue hold sampai jadi exit liquidity, jadi exit plan gue gitu. Bisa nggak? Bisa aja, kita nggak tahu nanti. Cuman intinya sekarang gue belum ada planning untuk jual, karena memang plan dari awal gue itu adalah untuk holding period yang cukup panjang, time frame yang sangat besar, kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi ke masing-masing, karena nggak semua orang punya conviction kayak gue, atau gue pun juga bisa bilang gue nggak punya conviction seperti Michael Saylor yang all in ke Bitcoin. Gue pun nggak all in sekarang. Kenapa? Ketika Bitcoin harga di 100.000 ya, aset gue itu semua cash flow gue itu gue nggak langsung beli Bitcoin dan Bitcoin, tapi gue ada alokasikan sebagian ke tempat lain dan akhirnya terdiversifikasi. Beda ketika Bitcoin di 30.000, di 25.000 ya, itu mungkin 80%, 90% portofolio gue concentrate. Pas ketika di 100.000 yang tadi misalkan ada 100 juta gue beli Bitcoin 80 juta, sekarang gue beli mungkin 10-15 juta doang, sisanya gue alokasin ke RDN, siap-siap untuk tembak saham. Akhirnya jadi terdiversified. Nah, kenapa kok nggak ikutin Michael Saylor? Convictionnya berbeda. Ya dia sangat Bitcoin maxi. Ya mungkin gue bukan gitu. Tapi memang sekarang portfolio mungkin ya sekitar 58 sampai 65% lah. Gue belum hitung lagi, tapi sekitar segituan 60%an itu masih ada di Bitcoin paling besar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya harus nggak seperti Michael Saylor, ya nggak. Harus nggak seperti gue misalnya 60% nggak juga. Kalau kalian cuma willing to kayak taruh 10-20% ya nggak masalah. Atau kalau kalian merasa ini gue udah nggak mau terlalu mahal, kalian mau masuk ke next cycle, ya silakan juga. Yang penting kalian bisa nyaman, dan at the end itu bukan soal aset kelasnya, tapi kalian bisa nggak dapetin CAGR atau ARR yang memuaskan. Let's say misalkan 20% lah, atau let's say misalkan S&P kasih 6%, 7%, kalian bisa outperform 12%, ya udah bagus. Kalau nggak bisa gimana? Ya udah indexing aja. Semoga menjawab. Jadi tentukan tujuan, profil resiko, holding period, dan tanya ke diri kalian sendiri. Jangan ikut-ikutan gua, jangan ikut-ikutan orang lain juga, karena setiap orang itu punya tujuan dan perspektif yang berbeda. Gila, ini gue jawab satu pertanyaan aja udah mau 8 menit. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Ini dari Ruka UB1KQ. Para resiko, saya baru banget belajar tentang cold wallet. Jika dipindahkan koin dipindahkan ke cold wallet, apakah nominalnya akan berjalan seperti trade di exchange atau nominal tetap? Gini, misalkan kalian pindahkan satu bitcoin misalkan anggap nih harganya 1 miliar ya, kalian pindahkan ke cold wallet nih, misalkan di Trezor lah, kalian pindahkan, berarti saldo kalian nanti ada satu bitcoin 1 miliar di cold wallet ya. Kalau misalkan tiba-tiba 6 bulan kemudian bitcoinnya naik ke 1,5 miliar, ya nominalnya otomatis ya naik juga jadi 1,5 miliar, tapi bitcoinnya tetap, jumlah koinnya tetap nggak mungkin bertambah dong, karena kalian cuma belinya sekali misalkan, tapi nominalnya ya berubah mengikuti harga pasar gitu. Jadi basically sama seperti misalkan gini ya, gua asumsikan, gua analogikan, kalian beli cabai misalkan 1 kilo, kalian beli harganya misalkan 80.000, kalian beli di pasar, kalian simpen. Jadi pasar tuh ibaratnya exchange ya, kalian beli di pasar 80.000 1 kilo, habis itu kalian simpen cabai itu di kulkas rumah kalian. Habis itu ini cabai nih misalkan 1 kilo, kalian belum pakai, tetap 1 kilo ya kan, besok harga cabainya naik jadi 85.000, ya value cabai yang kalian punya tetap sama 1 kilo, tapi ya mungkin value udah jadi 85.000, kurang lebih seperti itu. Jadi basically cold wallet itu seperti kita belanja di pasar, belanja di exchange, habis itu kita simpen koin kita di kulkas kita sendiri, atau yang namanya cold wallet gitu. Mau pakai merek apa terserah sih, ada OneKey, Ledger, Trezor, SafePal ya. Kalau gue pribadi gue pakai Trezor sama OneKey ya. Nanti kalau mau cek Trezor linknya gue taruh juga di deskripsi. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya. Ini dari Travel Addict. CMC itu apa bang? Aplikasi untuk cek total Bitcoin kita, nama aplikasi di Play Store. CMC itu ini gak di endorse ya, by the way. Ini juga bukan exchange. CMC itu adalah coin market cap. Ini adalah sebuah tools seperti misalkan TradingView. Kalau TradingView kita pakai untuk lihat chart. Coin market cap ini kita pakai tools yang kita pakai untuk mendapatkan informasi mengenai koin-koin, token-token, exchange, volume trading, white paper. Kita mau akses misalkan white papernya koin A, B, C segala macam, itu semua detailnya ada di sana, dan itu for free. Dan juga dia ada satu fitur yang mungkin gue sering pakai, nanti editor gue bisa munculin, itu fitur gue pakai di series beli Bitcoin di Pucuk. Itu ada series kita bikin sebuah portfolio, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah tujuannya adalah untuk kita tracking lebih gampang, untuk kita journaling lebih gampang. Misalkan gini, kita itu pasti pakai beberapa exchange, misalkan kita pakai toko kripto, kita pakai Indodax, kita pakai 10 exchange nih
misalkan. Karena koin A misalnya ada di exchange sini, koin B adanya di exchange yang ini ya. Jadi kita pakai sesuai kebutuhan karena kan semua exchange punya advantage masing-masing. Lalu untuk kita tracking semua kita punya aset susah loh. Kita mesti catetin satu-satu segala macam. Ditambah harga koin itu kan naik turun. Jadi untuk kita tahu real time portfolio kita berapa itu susah. Dengan CMC yang gue pakai itu Coin Market Cap, gue itu bisa tracking misalkan di exchange A gue beli koin misalkan koin ABCD 10 juta. Gue masukin tuh 10 juta. Nanti di exchange B gue beli koin apa misalkan koin Z. Gue masukin ya misalkan 5 juta. Nah ketika nanti harga koinnya naik 10%, 5 juta itu jadi 5 juta 500, yang 10 juta misalkan turun 20%, sisa 8 juta, itu semua real time di CMC. Dan kita bisa gabungin seluruh portfolio kita misalkan di exchange, kita bisa gabungin untuk tracking di CMC, dan itu for free gitu. Nanti mungkin kalau dijelasin kayak gini mungkin kurang jelas ya, nanti kalian coba sendiri tuh bisa di websitenya Coin Market Cap. Habis itu kalian bisa cek juga di aplikasi di App Store, di iOS ataupun di Play Store. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung ya, nanti kalian boleh komen di bawah. Mungkin gua akan bikinin nanti satu video khusus how to tutorial ya step by step gimana caranya pakai CMC. Karena menurut gua selain TradingView, CMC atau Coin Market Cap ini adalah salah satu tools gratis yang sangat membantu untuk kita mau dapetin informasi atau tools untuk kita tracking portfolio untuk kalian yang investasi atau trading crypto. Oke, kita lanjut dari Christopher ya. Chris PHRTS, masih trading atau invest saham Indo nggak? Kalau untuk invest sekarang belum ada. Kalau untuk trading masih ya, trading kalau misalkan ada momentum. Dan tapi gue punya planning. Jadi sekarang itu kan kalau kalian yang udah nonton series beli Bitcoin di Pojok episode 2 episode terakhir, gue tuh selalu bilang gue tuh tetap nabung Bitcoin tapi dengan porsi yang berbeda. Maksudnya gini, misalkan Bitcoin harganya masih di 25.000 dulu, gue dapat uang masuk 100 juta nih bulan ini, uang dingin yang bisa gue pakai untuk investasi. Itu 80% ya, 80 jutanya langsung gue pakai untuk beli Bitcoin, 20 jutanya untuk ya investasi lainnya lah. Sekarang kalau misalkan Bitcoin di 120.000, gue masuk nih 100 juta, gue tetap beli Bitcoin, tapi gue beli cuma 10-15 juta, 10-15%. Kenapa? Karena harganya udah lumayan tinggi. Nanti kalau dia turun ya ke 90.000 mungkin baru lebih agresif lagi. Sisanya kemana 80 jutaannya? Nah itu gue mulai top upin ke RDN. Tapi gue belum beli sahamnya. Gue masih nunggu, gue lagi cari momentum sambil analisa. Mungkin gue akan mulai masuk ke invest ya, ke saham Indo lagi itu di sekitar ya bulan November atau Desember tahun ini. Karena gue lihat ada beberapa saham yang udah mulai menarik, cuman gue belum bisa spill di sini karena gue masih analisa. Dan itu mungkin gue akan hold 1-2 tahun sampai super cycle commodity ya. Mungkin sahamnya mostly akan di call lah. Nanti gue akan jelasin juga kenapa call. Oke. Nah kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Jadi mungkin gue akan lebih aktif trade atau share tentang saham itu di tahun depan nih 2026. Ini terakhir ya dari Anggina aja. Sebenarnya menjadi trader saham ya idealnya butuh berapa akun sekuritas? Sebenarnya akun sekuritas kalau menurut gue ya paling minimal itu ada 2. Harus ada 2 dipisahkan. Kenapa? Yang satu untuk trading, yang satu untuk invest. Harus dipisahkan. Karena gini, kalau kalian di crypto mungkin ada perbedaan antara spot sama derivatif ya. Jadi kalian bisa aja investnya Bitcoin di spot market, habis itu tradingnya di derivatif. Kalau di saham, misalkan kalian mau invest di saham BCA, tapi kalian mau trading juga di saham BCA. Dengan satu akun sekuritas bingung dong. Average-nya jadi kegabung. Nanti gimana? Kalian beli misalkan 10 lot yang untuk invest. Habis itu kalian beli 10 lot yang 5 lot misalkan untuk trading. Kalau mau take profit yang trading itu average-nya jadi ngaco. Jadi kalau misalkan di saham at least ada 2. Jadi satu itu untuk invest, satu untuk trading. Nah, ini mungkin sedikit tips. Kalau misalkan yang invest, cari yang UI-nya friendly apa segala macam lah, yang fee transaksi nggak matters lah ya, nggak terlalu matters. Tapi kalau untuk yang trading, kalian harus pastiin cari aplikasi yang cepet, eksekusinya cepet. Kalau bisa trade-nya di web, laptop juga di PC ya, supaya enak ya, bisa lihat di monitor. Habis itu misalkan fee-nya juga oke ya, dan pasti eksekusinya harus cepat lah kalau untuk trading. Karena kalau invest kan ya udah kita daily misalnya weekly buy atau misalkan monthly buy ya, recurring buy, nggak ada masalah. Tapi kalau trading itu kan butuh fast execution gitu. Jadi harus sekuritas yang memang mendukung lah untuk kita trading. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini aja ya, kira-kira beberapa pertanyaan udah terjawab. Tapi gue tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin belum sempat gue jawab gitu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, tolong drop yang menarik untuk dibahas ya, supaya teman-teman di sini juga bisa dapetin insight-insight baru. Kalian boleh komentar di bawah ya. Nanti gue akan pilih komentar-komentar yang menarik ya. Mungkin nanti yang benar-benar menarik gue bisa ajak ngobrol kalian. Apalagi khususnya yang di di Jakarta ya atau Tangerang, mungkin kita bisa ngopi-ngopi bareng. Jadi kalian boleh drop pertanyaan-pertanyaan menarik, gue akan bantu jawab ya. Jadi series AMA ini gue harap bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin sebelum-sebelumnya belum terjawab gitu. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di AMA episode berikutnya. Salam cuan.